Iya. Di tanah yang dulu disebut surga kecil yang jatuh ke bumi, kini suara tembakan kembali terdengar. Hutan-hutan Papua yang sunyi berubah jadi medan perang. Warga berlari, meninggalkan rumah dan juga kebun, sementara di balik kabut, dua pasukan bersiap. Perintah sudah jelas, Pertiwi memanggil kita. Satu membawa bendera negara, satu lagi membawa keyakinan. Tapi di tahun 2025 ini, ada babak baru yang tak banyak diketahui publik. Sebuah operasi senyap yang diklaim menghancurkan markas rahasia KKB. Sejak lama, konflik bersenjata di Papua tak pernah benar-benar padam. Di tengah situasi yang kian sulit, negara membentuk operasi Damai Kartens. Diluncurkan sejak bulan Desember tahun 2022. Lebih dari 1.900 personel TNI Polri diturunkan dengan misi menekan pergerakan KKB dan juga menciptakan rasa aman bagi warga. Tapi medan Papua bukan seperti wilayah lain di Indonesia. Lembah curam, hutan lebat dan juga kabut tebal membuat setiap langkah menjadi taruhan nyawa. Operasi pun dijalankan dengan dua pendekatan, pencegahan dan juga penindakan. Terbuka dan tertutup antara diplomasi dan senjata. Namun waktu justru membawa babak baru. Kekerasan meningkat dan juga koordinasi antara pasukan makin rumit. Di awal bulan Agustus tahun 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengambil langkah besar, yaitu membentuk Komando Operasi HBMA, menyatukan strategi TNI dan Polri di bawah satu komando. Strateginya disebut Smart Power, gabungan antara kekuatan lunak, kekuatan militer, dan operasi intelijen. Operasi ini dipimpin oleh Maijen TNI Luki Avianto, mantan Komando Grup 1 Kopassus. Sosok yang dikenal cepat, tegas, dan tak banyak bicara. Pada awal bulan Juli tahun 2025, ketenangan di pegunungan Papua Tengah pecah. Rumah dinas Bupati Puncak dibakar habis oleh sekelompok bersenjata. Gereja, sekolah hingga puskesmas ikut jadi abu. Pesan mereka jelas, kami masih berkuasa di wilayah ini. Bulan demi bulan, bentrokan terus terjadi. Hingga pada bulan Oktober tahun 2025, langit Kiwirok menjadi saksi intensitas perang terbuka terbesar dalam 2 tahun terakhir. Pesawat tempur Super Tucano milik TNI mondar-mandir di udara Papua. Tuhan tolong, ada ini pesawatnya. Pesawat ini didesain untuk misi kontra gerilya dan kini digunakan untuk menekan basis KKB di lembah-lembah terpencil. Dari udara, sejumlah titik diduga markas KKB dihantam dan puncak terjadi di Lanai Jaya saat kontak tembak besar menewaskan Komandan KKB Mayuwalia bersama ajudannya. Tapi puncak operasi ini bukan hanya perang terbuka. Di balik layar ada misi yang jauh lebih senyap. Sebuah operasi gabungan Yonif Raider 751 yang disebut berhasil menghancurkan markas rahasia KKB tanpa baku tembak terbuka. Drone tempur mengintai dari udara, menandai sasaran dengan presisi mematikan. Dalam hitungan detik, ledakan mengguncang hutan. 3 pemimpin KKB dilaporkan tewas di tempat, padahal mereka bersembunyi di bunker bawah tanah di jantung hutan Papua.
Tak ada prajurit gugur, tak ada baku tembak panjang, hanya koordinasi udara, teknologi, dan juga intelijen yang bekerja senyap. Tapi di balik setiap operasi militer selalu ada pertanyaan besar. Apakah ini akan membawa damai atau justru membuka luka yang baru? Di tanah yang kaya emas dan keindahan, konflik seakan tak pernah benar-benar usai. Antara nasionalisme dan juga luka lama, antara operasi keamanan dan jeritan warga. Mungkin di balik senjata dan juga strategi ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar kemenangan, pemulihan kepercayaan dan juga sebuah harapan. Karena pada akhirnya, Papua bukan sekedar wilayah, tapi bagian dari rumah besar bernama Indonesia. Inilah kisah dari tanah di ujung timur, tempat surga dan perang pernah berjalan beriringan. Jejak tanah air menyusuri waktu menyelami kisah Indonesia.